Kak, bolehkah aku duduk semeja denganmu? Sepertinya kita belum pernah ketemu. Masih banyak kursi kosong sih, tapi aku tidak ingin orang lain berpikir aku datang sendirian, nanti aku kelihatan tidak punya teman. Oh, silakan duduk, mari kita makan sama-sama. Sekali lihat saja aku tahu kakak sudah sukses dalam karir, tidak seperti aku, selalu bermasalah dengan hubungan antar manusia. Kamu sedang ada pikiran ya? Aku sangat ingin membaur dengan kelompok, tapi sejak SMA aku selalu dikucilkan dan saat kuliah pun aku diisolasi, apa aku seburuk itu? Lalu bagaimana caramu mengatasinya? Saat SMA aku belajar untuk menghindar, saat kuliah aku mencoba menyenangkan mereka, tapi... bukankah ini si pembantu asrama kita? Tidak diajak pun tetap saja mengikuti ya. Dasar parasit. Dia tidak sadar ya kalau kehadirannya tidak diinginkan. Inilah teman sekamarku. Jangan marah, menghindar dan mencoba menyenangkan orang lain hanya akan mendatangkan ketidakadilan yang lebih besar. Nasib akan membuatmu mengalami kejadian yang sama berulang kali sampai kamu memberikan respon yang baru. Fani, aku ingin kamu ikut kompetisi pembawa acara. Guru, kemampuan bicaraku buruk. Kalau gugup aku suka gagal. Coba saja dulu dengan penampilanmu, kalau dilatih pasti akan jadi nilai tambah. Maaf guru, saya tidak bisa. Fani naiknya cepat sekali ya, entah cara kotor apa yang dia pakai, kalian tahu sendirilah. Beberapa waktu lalu kamu mencuri desain Vino kan? Vino mungkin belum tahu ya. Tidak sangka ya, di depan lain, di belakang lain. Bukan aku, sungguh bukan aku. Begini rasanya difitnah, tidak enak kan? Minta maaf dan klarifikasi sekarang atau aku laporkan kamu atas perundungan di tempat kerja. Iya maaf, aku yang mengada-ngada, oke? Ketika menghadapi penindasan yang sama lagi, aku belajar untuk melawan. Minuman ini buat aku ya. Kamu tidak punya uang untuk beli sendiri ya? Kamu masih mau balik ke asrama tidak? Aku merekam semua ini, kamu mengancamku untuk membelikanmu makanan. Mulai sekarang aku tidak akan menjilat siapapun lagi. Kamu sudah gila ya? Jangan rekam. Ayo pergi, kita tidak jadi makan di sini. Kantorku ada urusan, aku pergi dulu ya. Kamu sudah memberikan respon yang baru. Sampai jumpa, Kak. Nasib akan memberikan ujian yang sama sampai kamu berhasil melewatinya. Halo, boleh tanya di mana asrama nomor 2? Ayo cek kartu kamus ini. Loh, isi koperku kok jadi begini? Baju kamu kan banyak, mungkin kamu salah ingat. Baju ini pas aku beli ukurannya S, kok sekarang jadi M? Wah, baru masuk kuliah sudah ada kejadian aneh. Ini bukan koperku. Pantas saja koperku hilang, ternyata kamu yang ambil. Baju kalian berdua? Kalian janjian ya? Niru gaya aku ya? Enak saja, kamu yang tukang tiru. Sahabat emang gak kemana. Siapa juga yang mau sahabatan sama dia? Punyaku, aku yang ambil duluan. Dasar pembawa sial. Jadi siapa yang mau bayar botol ini? Dia. Kalian saudara ya, kompak banget. Siapa yang saudara? Aku saja, biar aku yang bayar. Permainan kecil antara sahabat ya. Wah, cantik banget. Kalian habis dari mana? Acara Natal, kami baru selesai menyanyi. Ternyata lagu yang kami pilih pun sama. Terus akhirnya kami tampil bareng. Gak mungkin sampai lagu pun sama. Kalian berdua ini seleranya sama, gayanya sama, hobi juga sama. Ada gak sih yang beda? Ada, nilai ujian masuk mereka beda. Yang satu peringkat terakhir, yang satu peringkat pertama. Ujian tengah semester sudah dekat, kamu masih bisa tidur. Bukannya ini kemauanmu, akhirnya kita bisa berbeda. Jadi kamu ngaku kalau kamu nggak sehebat aku. Aku cuma mengalah ya, jangan sok tahu. Kalau nilaimu bagus, dosen akan suka, peluangmu lebih banyak. Sudah diam, lihat saja nanti, jangan nangis kalau nilaiku menyalipmu. Wah, dia sudah belajar selama 8 jam. Apa yang ada di balik gunung, kamu tidak perlu memberitahuku. Aku akan melihatnya sendiri. Hasil ujian sudah keluar. Aku nggak berani dengar. Nilai kita sama. Kamu juga peringkat terakhir. Kamu yang peringkat kedua. Hah? Kita berdua peringkat 2. Demi menyamakan nilai dengan temannya, dia sengaja mengosongkan satu jawaban. Ternyata dia sengaja mengatur nilainya. Sekarang kita benar-benar sama kan? Rambutnya beda. Yang satu pendek, yang satu panjang. Sekarang aku sudah mirip Fani belum? Aku datang. Loh. Demi mirip kamu, aku potong pendek. Demi mirip kamu, aku sambung rambut. Kelihatannya kayak musuh, tapi aslinya sahabat sejati. Di asrama, aku menemukan versi lain dari diriku. Selama ada kamu di sisiku, dunia ini terasa tidak terlalu buruk. Ayo cepat hubungi dia. Kalian ini berisik sekali, bikin pusing saja. Kamu bilang aku berisik, ya sudah, jangan hubungi aku lagi. Tunggu. Orang lain kalau pacaran itu berjuang sendirian, tapi kalau aku di sisiku isinya penasihat militer semua.
Fani, maaf ya kemarin kami yang memaksa dia main game. Ya benar, hari ini kami bawa dia ke sini khusus buat minta maaf kepadamu. Ayo cepat bicara, minta maaf. Fani, maafkan aku ya. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu kok. Lagi apa? Hapus, cepat hapus pesan itu. Jangan tanya lagi apa, itu membosankan. Terus harus kirim apa? Sini, biar kami yang urus. Nanti kita main ke taman kecil yuk. Boleh, aku suka banget ke sana. Pakai baju yang paling keren. Fani dan teman-temannya mau ke taman kecil. Kita bisa buat pertemuan tidak sengaja. Baju ini bagus tidak? Nah, begini baru keren. Ayo, mereka datang. Hai Fani, kok kamu ada di sini? Aku yang harusnya tanya, kenapa kamu di sini? Aku cuma lagi jalan-jalan. Teman-temanmu mana? Bukannya kalian lebarengan? Teman-teman, kok kamu bisa tahu aku bareng mereka? Itu Ajak dia makan malam romantis. Kasih dia hadiah yang dia suka. Kenapa tidak makan malam romantis sambil kasih hadiah saja? Wah, bener juga, pinter kamu. Halo, ini ada kiriman bunga dari Fani untukmu. Dari Fani? Fani? Aku suka kamu. Kalian hebat juga ya strateginya. Siapa dulu penasehatnya? Halo, apakah ini kamar 403? Kamu teman asrama kami yang dari Surabaya itu ya? Kami bertiga semuanya dari Jakarta. Cuma aku sendiri yang dari Surabaya. Mereka nggak bakal mendiskriminasi aku kan? Ayo pasang spanduknya. Selamat datang teman asrama dari Surabaya, Fani. Orang Jakarta ramah banget ya. Kita sudah sampai asrama. Kamu mau makan apa? Bagaimana kalau kita makan di luar? Oh, oke. Mari kami bantu bawa kopernya. Teman-teman satu asrama sangat perhatian. Kok kembang tahu punyaku ada minyak cabainya? Kami di sini makan kembang tahu rasa asin. Hah, di Surabaya kami biasanya pakai gula putih atau madu. Sini tukeran sama aku, kamu makan kacang punyaku saja. Loh, ini kok rasanya manis? Iya, isinya kurma merah dan gula putih. Sekarang ada banyak rasa. Rasa yogurt, nanas, sampai rasa stik pedas. Tapi kami di Surabaya makannya rasa asin. Isinya kuning telur dan daging berlemak. Hah, nggak bisa bayangin. Aku nggak sanggup makannya. Bakpao yang kupesan sudah sampai, mau? Boleh, 5 buah ya? Kamu yakin? Iya. Hah, satu bakpao gedenya segenggaman tangan. Iya, emangnya kenapa? Kupikir ukurannya kecil sejempol saja. Ini isinya daging. Nggak apa-apa kalau nggak terbiasa, nanti kita beli yang lain. Nggak apa-apa kok, aku mau coba semua. Temen kita lucu banget ya, kayak anak kecil. Astaga, tempat mandi di bawah bahkan nggak ada sekatnya. Gimana ini? Ya emang mandinya bareng kan? Apa aku yang terlalu berlebihan ya? Tapi aku malu banget. Aku tunggu sampai sepi saja deh baru mandi. Jam 9 airnya dimatikan loh. Aduh, gimana dong? Pasang gantungan, pasang spray. Tada! Wah, ini kami buatkan kamar mandi darurat buat kamu. Ini alat sakti mandinya. Kamu bisa mandi di dalam asrama pakai ember ini. Wah, makasih banyak. Kita keluar dulu ya, kami yang jaga pintunya. Ternyata satu asrama sama mereka seru banget. Kita sudah satu keluarga, mau kami bantu gosok punggungnya nggak? Nggak usah, jangan masuk. Digosok sambil telentang itu enak banget loh. Jangan masuk. Ngerjain dia seru juga ya. Tina, ini aku bawakan untukmu. Oh, makasih ya. Aku pergi dulu. Bye-bye. Masa muda siapa yang tidak dimulai dari menjadi budak cinta? Hai, tolong panggilkan Tina dari kelasmu dong. Oh, oke. Tina, ada yang mencarimu di pintu. Vino, kamu mencariku. Ini apel buat kamu, ada yogurt juga. Nanti makan apa ya di kantin? Kalian sudah pernah coba bola nasi di lantai 1 belum? Aku sudah, enak banget, tapi tiap kesana selalu sudah habis. Tina, aku pergi belikan sekarang, pasti dapat. Tunggu aku di bawah asrama ya, 5 menit lagi aku kembali. Nih, aku dapat, masih sisa beberapa. Oh, aku baru mau pergi makan bareng teman sekamarku. Bola nasinya kamu makan sendiri saja ya. Tina mengajakku karaoke malam ini. Dasar bucin. Aku mau nembak dia, sudah tidak tertolong. Kamu kok datang? Tina yang mengajakku. Nona Tina, ini bunga dari Rio. Selamat ulang tahun. Tina, selamat ulang tahun. Fani, aku mau ke toilet dulu. Oke.
Tina, kenapa kamu panggil Vino juga? Ya biar ada satu orang lagi yang ikut bayar dong. Sepertinya itu kurang baik deh. Ternyata selama ini aku cuma dimanfaatkan. Vino, kenapa tidak masuk? Aku ada urusan mau balik ke kampus dulu, nanti bilang ke Tina ya berapa uang yang harus aku bayar, nanti aku transfer. Tunggu, cinta itu bukan didapat dari memohon, tapi dari daya tarik. Sini, aku bantu kamu. Sebagai mahasiswa pria, kalau mau dapat cinta, langkah pertama adalah manajemen penampilan. Harus terlihat segar dan berwibawa. Tonjolkan fitur wajahmu. Ini benar-benar aku. Ganteng banget, belum pernah lihat orang seganteng ini. Langkah kedua, belajar keras, tingkatkan reputasimu di angkatan. Tidak ada yang tidak suka orang yang pintar. Wah, nilai Vino bagus sekali ya. Langkah ketiga, jadilah menarik di depan wanita, jangan jadi budak cinta. Mulai hari ini anggap aku sebagai Tina. Kalau ada apa-apa langsung bicara, jangan tanya lagi apa. Sudah makan, dengar tidak? Iya, malam ini kita makan bareng yuk, aku yang traktir. Eits, tidak boleh memaksa mentraktir juga. Oh, oke. Dan yang paling penting, kamu harus punya kehidupanmu sendiri, cintai dirimu dulu baru mencintai orang lain. Vino, aku suka kamu, kita jadian yuk. Maaf, aku suka Fanny. Pria yang aku latih dari nol, masa bisa direbut begitu saja? Aku punya pacar yang perilakunya sangat ideal. Selamat hari jadi yang ketiga. Maaf sayang, akhir-akhir ini perusahaan sangat sibuk. Tidak apa-apa, satu hari ini saja tidak akan jadi masalah. Kamu benar-benar tidak marah. Ayo cicipi, apakah sesuai dengan seleramu? Bukankah perempuan biasanya sangat mementingkan perasaan? Sayang, hari ini kamu masak. Iya, hari ini kan hari jadi kita, mana hadiahku? Aku lupa. Apakah kamu sudah tidak mencintai aku lagi? Bahkan hari jadi kita saja kamu tidak ingat. Apakah kamu ingin putus? Apa maksudmu? Setiap kali ada yang tidak memuaskan, kamu selalu bilang putus. Bisakah kamu sedikit mengerti aku? Akhir-akhir ini proyek perusahaan sangat banyak. Sebelum pacaran kamu bilang akan memberiku perasaan ritual yang kuinginkan. Sekarang memang benar, kalau sudah didapatkan tidak akan dihargai lagi. Lain kali aku akan membelikanmu yang lebih mahal. Siapa yang tahu apakah akan ada lain kali? Percayalah padaku, lain kali pasti akan Aku kuganti. tidak mau makan janji manismu lagi. Hai sayang. Ini teman kantorku, Kakak. Dia bagian desain. Halo. Hai. Kalau begitu aku pergi duluan ya. Aku belum pernah dengar kamu cerita tentang dia. Dia baru saja bergabung 2 hari ini. Kami benar-benar hanya rekan kerja. Aku tahu. Ayo kita makan. Perutku sudah sangat lapar. Saat ada lawan jenis di sekitarku, dia seolah tidak peduli sama sekali. Cuaca sedingin ini kenapa kamu datang? Siapa dia? Kenapa rekan kerja harus sedekat itu? Apakah dia menyukaimu? Kamu ini apa-apaan sih? Bicara saja tidak boleh. Aku hanya terlalu mencintaimu. Kamu hanya tidak percaya padaku. Iya, pasti pulang sebelum jam 10 malam. Jangan buru-buru menyuruh pulang. Halo. Aku benar-benar iri, pacarmu sangat penurut dan tidak pernah mengejarmu pulang. Iya, tapi setiap kali keluar harus lapor. Di tengah-tengah acara masih aja ditelepon untuk diperiksa. Kalau pacarku hanya berpesan agar aku hati-hati saat pulang. Nah, ini baru namanya pengertian. Setiap kali keluar kumpul, dia tidak pernah menelpon untuk memeriksa, juga tidak menentukan jam berapa harus pulang. Kenapa kamu tidak angkat panggilan videoku? Bukankah 10 menit yang lalu baru selesai menelpon? Lalu kenapa kamu belum pulang? Kamu sama siapa? Ada perempuan tidak di sampingmu? Hari ini ada acara kantor, kan sudah kubilang tadi. Cepatlah pulang dan jaga jarak dengan lawan jenis. Bos, aku ke toilet sebentar ya. Cepat angkat teleponnya, pacarmu sampai menelpon ke ponselku untuk mencarimu. Maaf ya, maaf. Bukankah sudah kubilang ada acara kantor? Kenapa kamu sampai menelpon bosku? Aku mengirim pesan tidak dibalas, video tidak diangkat. Bagaimana aku tahu kamu bicara jujur atau Di antara tidak? kita bahkan tidak ada kepercayaan dasar. Demi kamu, aku tidak punya kontak lawan jenis manapun. Setiap hari jadi harus kuingat di luar kepala. Asal belum pulang kerja saja, langsung ditelepon terus-menerus. Aku sudah muak dengan hidup kita. Kita putus. Tidurlah, nanti kalau sudah sampai rumah aku bangunkan. Cinta yang tulus tidak pernah butuh pembuktian. Dia percaya padaku dan aku percaya padanya. Itu sudah cukup. Dulu dipanggil Vino, sekarang sudah jadi CEO Vino. Dengar-dengar nilai pasar merekmu tahun ini mencapai puluhan juta. Cuma sedang beruntung saja. Mantan pacarmu pasti menyesal setengah mati. Sudah aku bilang jangan naik bus, kan jadi telat begini. Maaf ya, kami datang terlambat. Bus di kota lambat sekali, maaf ya. Melihat mantan pacar yang pernah menyakitiku hidup susah, bagaimana perasaanku?
Pusing sekali naik bus. Kenapa kamu tidak naik taksi saja? Naik taksi, memangnya kamu yang bayar. Pacar sahabatku sudah beli mobil sejak tahun kedua kuliah, sedangkan kamu Rere, aku akan berusaha. berusaha mendekam di rumah demi mimpi jadi senimanmu itu. Segera lulus, aku butuh waktu. Siapa yang memberiku waktu? Di usia terbaikku, haruskah aku menemanimu tinggal di kontrakan sempit ini? Setelah hari itu kami putus. Dengar tidak mantanmu, Rere, dia cari pacar orang kaya tapi malah kena tipu. Penipu di masyarakat ini memang banyak. Rere, ini suamimu. Iya, kami baru saja menikah. Wah, bahagia sekali ya. Rere, belakangan ini kamu sibuk apa? Kami berdua buka toko sarapan kecil-kecilan. Belakangan ini bisnisnya lumayan. Toko sarapan, pasti capek ya. Ada pasangan yang menemani, apa perlu yang ditakutkan dari rasa capek? CEO Vino, ayo katakan sepatah dua patah kata. Aku memang punya sesuatu yang ingin dikatakan. Rere, selamat atas pernikahanmu. Memang beda ya kalau sudah jadi bos, auranya luar biasa. Bukan aku yang luar biasa, tapi dia menemaniku dari tidak punya apa-apa hingga menjadi seperti sekarang. Aku pulang dulu. Di luar hujan, aku pesankan taksi ya. Bukankah halte bus ada di bawah? Tidak apa-apa. Setahun lalu saat toko gaun pengantinku baru buka, Bukankah kamu sudah janji aku boleh pilih gaun yang aku suka? cuma dipakai sekali harganya 20 juta, mending uangnya buat beli yang lain. Justru karena cuma sekali, aku ingin pakai yang terbaik. Selamat, hari ini adalah pembukaan toko baru. Anda adalah pelanggan ke-52. Gaun ini kami berikan harga spesial 5 juta saja. Benarkah? Kalau begitu besok kami ambil. Terima kasih. Wah, kita beruntung sekali. Dia itu Rere kan, mantan pacarku. Kamu tahu kenapa kamu tidak marah? Marah kenapa? Aku punya masa sekarang dan masa depan bersamamu. Buat apa mengungkit masa lalumu? Aku hanya ingin memberikan berkat pernikahan untuk temanmu. Ternyata cara terbaik untuk melepaskan adalah dengan merasa tenang. Saat gaun itu diturunkan, duri di hatiku pun ikut tercabut. Ingat ya, pulang nanti belikan kue itu. Saat aku menoleh kembali, aku sadar tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. 3, 2, 1. Wah, menikah tepat setelah lulus kuliah itu romantis banget ya. Iya benar, kebanyakan cowok itu putus setelah lulus, nggak bertanggung jawab sama sekali. Bener banget, aku sama mantanku juga putus pas lulus. Terus kalian berdua kapan nikah? Kami... Kelas itu tempat belajar, bukan tempat pacaran. Apa kalian mau lulus nanti jadi orang gak berguna? Tulis surat permintaan maaf 1000 kata, kumpulkan besok. Duh, baru masuk kuliah aja udah diatur-atur. Vino, 1000 kata loh, kamu yang tulisin ya. Apa-apaan? Katanya kalau guru datang mau bangunin aku. Maaf, aku kan nggak sengaja. Kamu sih ikutan tidur, kalau nggak kamu tulisin, aku pukul kamu. 2 jam belum selesai juga, nulis 2 rangkap. Iya, aku tulisin buat Fanny juga. Belajar aja nggak pernah seserius ini. Jangan sampai setelah lulus malah diputusin dan nangis nggak karuan. Skripsi dan tugas akhir kumpulkan paling lambat bulan ini. Setelah lulus kamu mau ngapain? Menikah, cowokku sudah melamar. Wah, romantisnya kalau kalian berdua kerja Pulang di kota. kampung. Iri banget sama mereka, aku dan pacarku bahkan nggak punya rencana masa depan yang sama. Kita bertiga lulus, tapi cuma Rere yang nggak lulus karena laporan magangnya nggak kekumpul. Aku putus. Loh, bukannya kalian sudah pacaran lama banget? Dia mau kerja jadi pelayan restoran setelah lulus, terus nyuruh aku ikut cuci piring di sana, katanya biar dapat laporan magang. Kerja bareng aku aja, tiap hari cuma antar piring, gajinya 3 juta rupiah. 3 juta sebulan, buat bayar kos aja nggak cukup. Kan kita bisa berjuang bareng, yang penting dapat sertifikat magang. Hah, dia nyuruh kamu jadi pelayan, dia mikirin masa depan kamu nggak sih? Rere yang pacaran 8 tahun aja bisa putus, gimana hubungan kami? Kamu beneran mau pulang kampung? Iya, orang tuaku yang minta, katanya jadi PNS lebih stabil. Tapi kan jauh banget. Fanny, aku ingin kamu tahu kalau kelulusan bukan berarti musim putus. Aku ingin kita punya masa depan dan aku sudah berjuang untuk itu. Jadi, kamu mau menikah denganku? Terima, 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 terima. Oh iya, aku lupa bilang, aku sebenarnya sudah dapat tawaran kerja dari perusahaan besar di kota ini, dekat dengan tempatmu. Sekali lagi, maukah kamu menikah denganku?
Jadi kamu tidak jadi pulang kampung? Iya, kita nggak jadi LDR. Setiap hari kita bisa ketemu. Siapa bilang cinta di kampus nggak ada hasilnya? Selama mau berjuang bersama melewati rintangan, cinta itu akan bertahan selamanya. Fani, lomba busana tidak memperbolehkan mahasiswa baru ikut. Hah, berarti sia-sia dong aku daftar kursus pelatihan. Wah, kamu rugi 6 juta buat biaya kursus itu. Ya sudah, kalau tidak bisa ikut tidak usah panik juga. Tapi kamu sudah persiapkan 3 bulan loh, apa kamu tidak sedih? Kak, kamu rugi 6 juta dan waktu 3 bulan tapi masih bisa ketawa. Mentalmu kuat banget. Fani, paketmu di mana ya? Aku cari-cari tidak ada. Itu kan foto bertanda tangan asli dari idola. Lalu bagaimana? Sudah, tidak apa-apa, aku telepon stasiun pengiriman saja untuk mengurusnya. Sial banget sih. Mentalmu stabil sekali. Kalau aku yang kehilangan tanda tangan idolaku, mungkin sudah kuhancurkan tempat pengiriman paket itu. Aku pernah ditipu perusahaan sekitar 43 juta. Hah, seram banget. Aku tidak sedih kok, ingat satu prinsip, segala hal yang terjadi pasti ada manfaatnya bagiku. Maksudnya? Kita bisa lihat dari sudut pandang lain, kejadian itu mengajarkan kita sesuatu. Fani, desainmu bagus sekali. Sayangnya kamu mahasiswa baru, belum bisa ikut lomba kampus. Tapi lomba ini kurang bergengsi kok. Saya buatkan surat rekomendasi ya. Kamu langsung ikut lomba tingkat kota saja. Hadiah uangnya juga lebih besar. Terima kasih Bu, ternyata usahaku tidak sia-sia. Apa Fani ada? Paket kita mirip, aku salah ambil. Ini paketmu. Oh, tidak apa-apa. Kebetulan aku punya 2 tiket konsernya, mau nonton bareng. Wah, mau banget, beruntung sekali. Untung tadi kamu tidak marah-marah di tempat paket, kalau tidak mana mungkin dapat tiket konser. Tapi uang yang ditipu perusahaan itu kan uang beneran. Tapi gara-gara di perusahaan itu, aku belajar otodidak cara syuting, editing, dan desain busana. Sekarang aku jadi influencer desain dengan 300.000 pengikut. Aku justru harus berterima kasih pada mereka yang membuatku berkembang. Sekarang penghasilanmu berapa? Sekarang sekitar 100 juta per bulan. Wah, ternyata benar segala hal yang terjadi memang ada manfaatnya. Ingat, segala hal yang terjadi pasti ada manfaatnya bagiku. Aku kebetulan butuh asisten, kamu mau? Gajinya 2 kali lipat. Mau banget. Setiap kejadian punya 2 sisi. Belajarlah mencari sisi yang menguntungkan bagi dirimu sendiri. Halo, Hai, kamu sudah datang. Kami sudah menyiapkan hotpot loh. aku Fani, ini Rere, kami teman masa kecil. Semuanya dari Semarang. Ayo cepat makan, aku yang traktir. Kok kursinya cuma 3? Kasih 1 dong buat Rere. Terima kasih Fani. Wah, ada hotpot kesukaanmu nih. Terima kasih ya Tina sudah traktir kita makan. Agak pedas ya. Rere bilang terima kasih padamu Tina. Hah, sama-sama. Bukannya dia cuma nggak dengar sampai segitunya dibelain. Nggak apa-apa, hubungan mereka memang sangat baik, kita hargai saja. Aku dan Rere mau beli baju, kalian mau ikut? Enggak deh. Kita ikuti mereka, cari kesempatan buat membongkar kelompok kecil ini. Pelan-pelan ya, jangan sampai ketahuan. Apa kita beneran harus membuntuti Fani begini? Nggak apa-apa, aku nggak percaya mereka nggak bisa dipisahkan. Kenapa kamu tumpahin air ke temanku? Maaf. Nggak apa-apa Fani. Lain kali hati-hati ya, terus temanku nggak makan ketumbar. Baik-baik, saya ingat. Tunggu sebentar lagi. Ada lomba busana bertiga, aku dan Rere sudah daftar. Siapa di antara kalian yang mau ikut? Aku dan Tina mau ikut. Oh, kalau begitu jadi lebih 1 orang dong. Jangan ajak Rere. Kok kamu gitu sih? Padahal kita yang daftar duluan. Sebenarnya Rere itu ada nggak sih? Kamu ngomong apa sih? Nggak mau mengakui juga percuma. Fani, sadarlah. Di dalam ada orang, teman saya. Nggak ada siapa-siapa kok. Teman saya lagi ganti baju di dalam. Kamu lihat sendiri fotonya. Ternyata beneran cuma tinggal aku sendiri. Kami sudah tahu dari awal. Kalian teman sekamar Fani kan? Iya Bu, kami baru pertama kali bertemu. Fani itu putri saya, temannya Rere sudah meninggal dunia. Dia selalu berhalusinasi kalau Rere masih ada. Jangan kaget ya. Tenang Bu, kami akan menjaganya bersama-sama. Cheers. Terima kasih ya kalian sudah menemaniku. Ini tempat yang paling disukai Rere dulu. Dia sudah menemanimu sejauh ini, sekarang giliran kami yang lanjutin. Dek, ada apa ya? Bayi saya dari tadi nggak berhenti nendang setelah dengar kalian bicara. Mungkin jodoh ya. Sudah dikasih nama bayinya. Sudah, namanya Rere. Ya ampun, kamu tidak apa-apa. Bukankah hari ini kamu seharusnya pergi menemui pacar onlinemu? Iya, aku menemuinya. Jangan-jangan itu penipuan, kamu tertipu. Kenapa kamu pulang bersama Fani? Karena pacar online-nya selama setengah tahun itu adalah Maya. Ini sangat menakutkan. Aku melakukan ini karena peduli. Kalau bukan aku yang ngobrol denganmu, mungkin orang lain. Bagaimana jika dia orang jahat? Jangan jadikan peduli sebagai alasan untuk membenarkan kepribadianmu yang suka mengontrol. Mungkin Maya memang peduli, hanya caranya saja yang salah. Benar, kita semua teman sekamar. Anggap saja ini kejadian kecil.
Maya, dengarkan aku. Mulai hari ini jauhi aku. Jangan habiskan energimu untukku. Kamu bicara terlalu keras. Tolong lebih pedulilah pada Tina dan Rere saja. Nanti kalau Maya datang, katakan aku tidak ada. Mana Rere? Tidak ada. Panggil aku detektif. Tebak apa yang aku temukan. Aku menemukan bahwa Rere menyukai ketua departemen seni, Kak Vino. Hah, bagaimana kamu tahu? Aku mengamati sampah yang dibuang Rere. Di dalamnya ada surat lamaran pekerjaannya. Itu cuma berarti Rere sedang mencari kerja. Aku tahu perusahaan tempat dia melamar. Kak Vino bekerja di sana. Terakhir kali aku membantu Rere mencari ponselnya. Agar tidak hilang lagi, aku menghubungkan lokasi iPhone-nya dengan ponselku. Aku melihat lokasinya sering berada di perusahaan Kak Vino. Aku juga menggunakan nomor ponsel Rere untuk mencari akun media sosialnya dan melihat dia sering mengunggah kata-kata galau akhir-akhir ini. Pasti ada sesuatu. Kamu benar-benar menakutkan. Aku menyuruhmu ke lapangan karena Kak Vino ada di sana dan aku ingin melihat reaksimu. Mengerti sekarang, ini sudah jauh melampaui batas kepedulian. Aku rasa ini keren. Maya seharusnya menjadi detektif. Maya, kamu benar-benar konyol. Kenapa kamu memberitahu semua orang kalau aku mendaftar acara kompetisi musik? Kan aku peduli padamu. Kamu mendaftar acara kompetisi, kami bahkan tidak tahu. Aku memang belajar musik dan ingin mencoba mendaftar diam-diam. Jika tidak berhasil, setidaknya tidak memalukan. Makanya aku tidak memberitahu siapapun. Tapi hasilnya... Terakhir kali aku membantumu mengambil foto. Aku melihat SMS konfirmasi pendaftaran di ponselmu. Aku mencari tahu nomor itu dan ternyata itu adalah audisi menyanyi. Sekarang sudah terlambat, namaku sudah ada di mading kampus dan orang-orang bertaruh apakah aku akan menang Aku atau melakukan tidak. ini untuk menyemangatimu agar kamu tampil maksimal. Apakah aku harus berterima kasih padamu? Baiklah, sekarang pergilah berlatih. Aku ingat kamu sudah memesan ruang musik untuk Selasa sore. Bagaimana kamu bisa tahu lagi? Terkadang memang menyakitkan jika kebenaran terungkap. Aku benar-benar salah. Kemana orang-orang? Kami sudah pindah. Mencari tahu kemana kalian pindah itu terlalu mudah bagiku. Ketemu kalian, teman sekamar baru. Teman sekamar baru akan segera datang. Dia itu nomor 1 di jurusan kita. Ayahnya bahkan seorang pemimpin sekolah. Hadiah apa yang sudah kalian siapkan? Dia baru saja datang. Perlukah kita menyiapkan hadiah? Tentu saja. Aku sudah menyiapkan Apple Watch, model terbaru. Catatan kuliahnya pasti akan diberikan padaku dulu nanti. Sangat mahal. Untuk pertemuan pertama rasanya tidak perlu sejauh itu. Lihatlah dirimu yang pelit. Halo semuanya, aku Tina. Selamat datang Tina di kamar 303. Terima kasih semuanya. Jangan khawatir, kami sangat mudah diajak berteman. Mulai sekarang, urusan kebersihan asrama biar aku yang urus. Wah, dia berani sekali mengatakannya. Teman sekamar yang luar biasa. Ini hadiah pertemuan dariku. Wah, aku sudah menyiapkan hotpot untukmu. Kalau kamu, Fanny? Aku tidak menyiapkan apa-apa. Bagaimana kalau nanti aku pesankan minuman untukmu? Sudahlah, ayo kita makan. Kamu mau ke kantin? Iya, mau bareng. Aduh, kalau begitu tolong belikan titipanku saja ya. Aku malas mengantri. Hari Minggu aku ulang tahun. Kita makan apa ya? Makan di kantin saja. Apa? Dulu pas baru datang saja makan hotpot. Masa di hari penting begini malah makan di kantin? Rere, kamu mau kasih hadiah apa buatku? Aku belikan baju untukmu. Ya ampun, dulu pas baru kenal saja dikasih jam tangan. Di hari ulang tahunku ini sebenarnya kalian menganggapku penting tidak sih? Tina, aku membelikanmu lipstik. Fanny, ternyata kamu yang paling baik padaku. Tidak seperti mereka berdua, makin lama makin asal-asalan saja. Lipstik ini kan tidak semahal baju yang kuberikan. Hubungan antar manusia tidak boleh dipaksakan di awal, harus bertahap dalam batasan kemampuan diri sendiri. Awalnya aku hanya menawarkan minuman, sekarang memberi lipstik baginya itu adalah peningkatan. Sedangkan kalian memulai dengan hadiah mewah, sekarang saat kalian bersikap normal saja di matanya itu dianggap penurunan. Titik awal hubungan apapun tidak boleh terlalu tinggi, perasaan harus dipupuk perlahan sesuai kemampuan, jangan terlalu memaksakan diri untuk siapapun. Cepat-cepat bantu aku beres-beres. Hari ini kan tidak ada pemeriksaan. Bestiku mau datang. Bestimu kan bukan dosen pembimbing, kenapa takut? Dia lebih menakutkan dari dosen. Melihat sikapmu belakangan ini, sahabatmu pasti orang yang sulit diajak berteman. Bahkan tampilan asli asramamu saja dia tidak bisa terima. Kalian ini sahabat atau musuh sih? Demi sahabat aku gila, demi sahabat aku gila. Wah, ini sih sudah stadium akhir, otak persahabatan tidak tertolong lagi. Terakhir kali aku jalan-jalan dengannya, sifat posesif sahabatnya itu kuat sekali. Halo Besti. Aku lihat lokasimu, mall macam apa itu, rendahan sekali, bahkan tidak ada Starbucks. Apa asiknya jalan-jalan di sana? Aku akan naik bus dan ganti ke mall lain sekarang juga. Lama sekali, 5 menit pindah tempat. Ayo cepat pergi, kita cuma punya waktu 5 menit. Itu belum seberapa, waktu itu kami ada tawaran tampil paruh waktu. Maaf ya, kali ini aku tidak bisa ikut tampil, sahabatku melarangku. Tapi bagaimana dengan acara kita?
Sahabatku bilang tidak boleh menyanyi untuk para kapitalis tua itu. Kenapa sahabatmu bisa mengatur segalanya untukmu? Aku ingin lihat seberapa hebat sih sahabatmu itu. Asrama ini kecil sekali. Sok sekali gayanya seperti tidak pernah tinggal di asrama saja. Dia memang benar-benar tidak pernah tinggal di asrama. Bereskan barang-barang kalian, kita pindah bareng. Pindah kemana? Aku baru saja beli villa di depan kampus, 1 orang 1 lantai. Satu lantai? 1 lantai luasnya 300 meter persegi. Kejadian di mall dan tawaran tampil itu sebenarnya... Nona, silahkan pilih apa saja di mall ini. Bos yang akan bayar. Naik bus apa? Aku sudah siapkan sopir untukmu. Hubungi saya jika ingin pergi, Nona. Berani-beraninya mereka menyuruh sahabatku tampil untuk mereka. Biar orang-orang tua ini yang menari untukmu. Wah, ternyata begini rasanya sudut pandang kapitalis. Hanya boleh berhenti kalau sahabatku bilang berhenti. Bos, selama kerjasama kita lanjut, kami akan menari seperti apapun. Sahabatmu berutang banyak padaku. Ini sih bukan sekedar sahabat, ini adalah penolong hidup. Aku bukan menderita otak persahabatan stadium akhir kan? Kamulah orang yang paling cerdas di dunia ini. Kamu pergi ke perpustakaan lagi? Kamu pergi kerja sambilan lagi? Lagi pula tidak ada ujian, buat apa belajar? Capek-capekin saja. Kuliah itu yang terpenting tentu saja belajar. Ayo pergi. Yang satu kutu buku, yang satu lagi gila uang. Mereka berdua sibuk sekali, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat situasi dulu, siapa yang berhasil kita ikuti dia. Ide bagus, seperti pepatah saat burung bango dan kerang berkelahi, nelayan yang beruntung. Fanny, ibu sudah transfer biaya hidupmu, belajar yang rajin ya. Baik, Bu. Tina, gaji bulan ini sudah ditransfer, jangan lupa diterima. Terima kasih, Bos. Besok saya tidak masuk lagi, saya sudah dapat pekerjaan baru. Siska, sosis panggang itu 50.000 dapat 2, kita patungan yuk. Boleh juga, kamu hemat sekali ya. Lihat betapa menyedihkannya mereka. Hai, gajiku sudah turun nih, ayo makan hotpot bareng. Ayo. Kita ikuti Tina saja untuk kerja sambilan, aku tidak mau makan di kantin terus. Setuju. Tina, ceritakan dong tentang pekerjaan sambilanmu itu. Kami ada shift malam hari ini. Fanny, kamu mau ikut tidak? Aku ada kelas tambahan. Kerja sambilan itu butuh waktu lama. Tina saja sudah jadi karyawan tetap sekarang. Tina, jangan lupa masuk kelas ya. Capek sekali. Lebih baik belajar bareng Fanny saja. Pantas saja Tina kembali kuliah. Belajar dan bekerja bukan jalan pintas, hanya kerja keras yang tidak akan mengkhianatimu. Halah, coba buktikan kalau kamu bisa sukses. Penerima beasiswa tingkat pertama kali ini adalah Fanny. Ternyata belajar benar-benar bisa menghasilkan uang ya. 10 juta, ini jauh lebih mudah dan dapat uang banyak. Ayo kita belajar saja. Aku berhasil diterima di perusahaan besar. Aku dapat kuota pertukaran pelajar ke luar negeri. Jadi sebenarnya mana yang lebih penting, kerja sambilan atau belajar? Nilai kita hancur dan kita dipecat dari tempat magang, tidak dapat apa-apa. Pilihan apapun boleh, yang penting konsisten. Tina kerja sambilan tapi selalu sempat kuliah untuk menentukan arah karir. Fanny fokus belajar sampai dapat beasiswa. Kita akan bertemu di puncak kesuksesan. Apapun jalan yang kamu pilih, hanya dengan kegigihan dan kerja keras kamu tidak akan mengecewakan dirimu sendiri. Kesel banget, data kompetisi komputer gagal dikumpulkan. Kenapa? Maya penanggung jawabnya, padahal kita teman sekamar. Telat setengah jam saja dia sudah tidak mau terima. Coba kamu bujuk Maya baik-baik. Tidak bisa dibujuk, kejahatan terbesar manusia adalah mempersulit orang lain demi kekuasaan kecil yang mereka miliki. Mungkin orang lain bisa, tapi kamu telat 1 menit pun tidak boleh. Kalian bantu nilai dong, benar tidak sikap dia? Menurutku Maya tidak salah. Mempersulit orang lain itu sebenarnya sama saja dengan mempersulit diri sendiri di masa depan. Dengar itu Maya. Yang ku maksud itu kamu. Kalau soal mempersulit orang, kamu itu gurunya. Ada lagi yang belum datang. Maya demam, tidak bisa bangun. Nanti setelah lari pagi saya bantu dia urus surat isinya. Kenapa baru bilang sekarang? Harus ada surat izin dulu baru boleh absen. Dia juga tidak tahu bakal demam. Kita kan teman sekamar, tolonglah. Justru karena teman sekamar tidak boleh ada perlakuan khusus. Telepon dia, suruh dia izin sendiri. Dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Kalau terjadi apa-apa, kamu tanggung jawab ya. Sekarang suruh dia bicara padaku. Baik, aku telepon. Oke, memang agak panas. Sana balik. Keterlaluan, cuma masalah 2 menit dia malah menyuruh Maya lari dari asrama ke sini. Katanya demamnya makin tinggi, benar-benar sok berkuasa. Dilarang bicara saat jam belajar mandiri. Bagian kedisiplinan akan melakukan pemeriksaan mendadak. Anak tahun pertama masih harus belajar mandiri malam begini, tidak boleh main HP juga. Apa kamu bawa buku yang mau aku pinjam? Berani mengabaikan aturanku di depan semua orang.
Rere, poin prestasiku dipotong gara-gara pinjam buku waktu itu. Kan sudah ku ingatkan jangan bicara. Banyak cowok lain juga bicara, kenapa cuma dia yang kamu catat? Aku hanya ingin memberi contoh agar yang lain takut. Setelah ini pasti tidak ada yang berani bicara Jadi lagi. aku cuma alat untuk kamu pamer kekuasaan sebagai ketua kelas. Suka sekali mempersulit orang lain, awas ya kalau nanti butuh bantuan kami. Memangnya kalian bisa bantu apa? Oh iya, aku lupa bilang pekerjaan sampingan yang ku cari sudah dapat. Aku mendaftarkan kalian. Paling gajinya berapa sih? Ini rekomendasi dari rektor, 1 semester 10 juta. Oh, boleh ikut? Tidak boleh. Aturannya cuma untuk 3 orang. Aku akan cari rektor sendiri. Kamu pikir kamu siapa bisa ketemu rektor? Yaitu ayahku. Tahu begini, aku tidak cari musuh di mana-mana. Hambatan yang kamu buat untuk orang lain akhirnya akan menjadi buah pahit untuk dirimu sendiri. Jangan mempersulit orang lain. Bukannya sudah janji mau merayakan ulang tahun bersamaku, kenapa malah pergi perjalanan bisnis? Hal yang paling aku sukai adalah mendeteksi pengkhianatan. Apakah dia benar-benar sedang perjalanan bisnis atau Apa maksudmu? dia berbohong? Apakah kamu punya rumah di sana? Punya, aku bisa minta petugas properti untuk mengetuk pintunya dan memastikan dia ada di sana atau tidak. Kak, ada orang tidak? Ada apa? Tidak apa-apa. Nona Tina, kami sudah mengetuknya. Tuan ada di dalam ruangan. Aku tidak tahu kenapa kamu ingin mengadu domba hubunganku dengan kekasihku. Jika aku menyiapkan sebuah ponsel cadangan, menghubungkannya ke Bluetooth untuk memperkeras suara, yang perlu kulakukan hanyalah melihat seseorang datang melalui CCTV, lalu menggunakan ponsel utamaku untuk menelepon ponsel di dalam ruangan. Taruh saja pesanannya di depan pintu. Luar biasa. Apakah mobil kekasihmu ada di sini? Ada? Kekasihmu cukup teliti ya, ada penggaris di dalam mobil. Untuk apa ini? Mengembalikan posisi kursi, panjang sabuk pengaman, penggunaan cermin rias, dia benar-benar berusaha keras. Apakah ada yang aneh akhir-akhir ini? Oh iya, ada sebuah mobil yang sering menempati tempat parkirku. Lalu ada paket aneh dan pesanan makanan yang selalu salah antar ke rumahku. Itu trik kecil mobil itu agar orang di rumah tahu kapan kamu pulang. Paket dan makanan aneh itu untuk melihat apakah kamu ada di rumah atau tidak. Semua kelicikannya dipakai padaku. Telepon aneh lagi. Nona, ada bunga pesanan tuan untukmu. Apakah kamu di rumah? Tidak, hari ini aku tidak di rumah. Ingin pulang dan melihatnya? Mau? Jangan pernah menyesal. Aku tahu. Selamat ulang tahun, aku sebenarnya tidak perjalanan bisnis, aku hanya ingin memberimu kejutan. Ini tadi dipesan lewat kurir. Ahli deteksi apa? Ternyata salah duga. Ternyata aku salah. Barangmu? Aroma osmanthus, pria tadi juga memiliki aroma yang sama di tubuhnya. Kita sudah pacaran setahun dan ini pertama kalinya pacarku mau menerima hadiah dariku. Kalau begitu aku terima ya. Beneran nih. Iya, aku suka banget. Makasih ya, Vino. Vino, ini buat kamu. Aku sudah mendukanya. Bagaimana caranya aku menjelaskan pada Fanny kalau aku memberinya hadiah bukan karena ingin dibalas, tapi karena dia memang pantas mendapatkannya. Pak, bilnya? Biar aku saja. Cuma 2 mangkok mie saja kok. Bahkan saat aku hanya mentraktirnya makan mie biasa, dia akan selalu mengingatnya. Tumben hari ini beli teh susu, biasanya aku nggak pernah lihat kamu minum ini, aku kira kamu nggak suka. Aku cuma ingin berterima kasih karena kemarin sudah ditraktir makan mie. Wanginya enak, mau beli 1. Mana mungkin aku pakai parfum semahal ini, cuma bagus di kemasan tapi nggak guna. Padahal dia sangat menginginkannya, tapi dia tidak pernah mengatakannya. Sebaliknya, dia malah memberikan hadiah untuk temannya tanpa ragu, meski harus menghabiskan uang sakunya selama setengah bulan. Kamu itu peringkat pertama, presentasi PPT-mu juga sangat detail. Kamu yang paling cocok, jangan menolak lagi ya. Tapi Bu, Fanny, aku baru saja cek nilai, sepertinya harapanku untuk lolos beasiswa pasca sarjana sudah hilang. Apa? Cuma kurang sedikit lagi, mungkin aku memang nggak mampu. Apanya yang nggak mampu? Kamu pernah menang lomba tingkat provinsi dan ujian simulasi kemarin kamu peringkat 3 sekelas. Tapi hasilnya tetap gagal. Fanny, jujur ya, apa kamu merasa aku ini payah? Apa kamu merasa aku nggak berguna? Apa kamu merasa aku nggak pantas mendapatkan kebaikanmu? Tentu saja tidak. Kamu itu aslinya hebat banget. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Lalu kamu, aku memberimu tas, kenapa kamu harus membalasnya dengan jam tangan? Kamu jelas-jelas suka parfum itu, tapi kenapa nggak mau menerimanya? Kamu merasa dirimu tidak pantas mendapatkannya, kan? Fanny, lihat, aku lolos beasiswanya kok. Loh, terus kenapa tadi bohong? Fanny, meskipun aku tidak cukup baik, kamu tetap merasa aku pantas. Aku juga ingin kamu berpikir begitu tentang dirimu sendiri. Apa salahnya uang kerjamu dipakai untuk biaya nikah kakakmu? Nggak bisa, Bu. Sia-sia ibu besarkan kamu sampai sekarang. Aku mau masuk kelas dulu, aku tutup ya.
Kamu itu aslinya hebat banget, kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu di sini. Hari ini aku ingin menyampaikan, izinkan dirimu untuk memiliki sesuatu, izinkan dirimu untuk dicintai. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi setiap orang pantas diperlakukan dengan sepenuh hati.